Ayahku adalah dewa perang. Bab 259. Qian sedang bermain di sofa dengan Wang Cai di pelukannya. Sambil bermain, dia berkata dengan santai, Bibi Feixue, ayahku adalah seorang legenda. Sen Feixue, hah? Dia tiba-tiba memikirkan apa, dan bertanya dengan heran, lalu. Uangnya diperoleh kembali, dan 20 juta itu tidak hilang. Guan Qianjun mengangguk, tentu saja. Itu akan tiba besok. Sen Feixue memeluknya dengan terkejut. Dia meraih leher Guan Qianjun dan hampir melingkari tubuhnya. Lao Guan, kamu luar biasa. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku tidak menyangka akan secepat itu. Hahaha. Kamu tidak hanya mendapatkan kembali 20 juta, kamu juga menghasilkan 5 juta. Kamu luar biasa. Kamu sangat beruntung. Oke. Guan Qianjun berkata, kamu akan membuatku kehabisan nafas. Kata, tekanan, digunakan dengan baik. Sen Feixue melihat ke bawah dan tiba-tiba berseru dan dengan cepat jatuh. Wajah yang sangat halus menjadi sangat cerah dan menarik. Dia hendak terus bersorak, tapi tiba-tiba dia menutup mulutnya lagi. Tidak. Kamu tidak boleh memberitahu orang tuaku tentang masalah ini. Kamu tidak boleh memberitahu mereka bahwa kamu mendapatkannya kembali sebesar 20 juta yuan. Ketika kamu mendapatkan uang ini kembali, kamu dapat memulai bisnismu sendiri, mengerti? Guan Qianjun tidak setuju, tidak banyak. Uangnya hanya 20 juta. Kamu. Sen Feixue sangat marah sehingga dia ingin memarahinya, kamu bisa melakukannya. Jika kamu bisa memberiku 1 miliar besok. Guan Qianjun memandangnya dengan rasa ingin tahu, apakah persyaratan Anda begitu rendah? 1 miliar dapat memuaskan Anda. Sen Feixue berkata dengan tidak jelas, 10 miliar. 1000 miliar. 1 triliun. 100 triliun. Ayo, ayo. Cepat dan berikan, aku mengerti, aku ingin uang tunai. Qian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Bibi Feixue menjadi gila karena ayah, yang menunjukkan. Ayah benar-benar menawan sebagai seorang pria. Sen Feixue memutar matanya dan akhirnya jatuh pingsan. Setelah Sen Feixue bertanya kepada Guan Qianjun tentang pengalamannya di industri ini. Lao Guan tentu saja membuat ceritanya singkat dan tidak akan membicarakan hal-hal aneh atau melibatkan wanita, seperti Lu Feixian atau Lu Feixia. Meski sebelumnya tidak ada draft yang bagus, hal itu tidak menghalangi kinerja dewa perang tertinggi. Namun, setelah mengatakan itu, dia menatap Guan Qian di sebelahnya dengan perasaan bersalah. Bayi kecil yang lucu itu baru saja bermain dengan Wang Cai dan sepertinya tidak mendengar apapun. Guan Qianjun menghela nafas lega. Sen Fei seperti seseorang yang melihat dunia lain. Namun, ketika Guan Qianjun dengan santai bertanya kepadanya tentang situasi kerjanya saat ini, dia menjadi cerah. Presiden Jiang Hongyan dari konsorsium Tianxiu secara misterius mendukungnya dan bersedia menginvestasikan 100 juta di perusahaan, tetapi dia harus bertanggung jawab atas investasi tersebut, dan dia harus diangkat menjadi wakil presiden oleh orang tua itu. Jika dia tidak melakukannya, tidak 1 sen pun. Sen Sanwei tidak punya pilihan selain setuju dan membiarkan dia menjadi wakil presiden masa percobaan terlebih dahulu. Meski berstatus wakil presiden masa percobaan, hal itu tampaknya hanya sekedar formalitas. Bisnis Tianzuan Group juga berkembang dengan lancar, dengan dukungan bos, direktur pembelian Tan Yuemei, semuanya berjalan lancar, bahkan negosiasi bisnis gelombang kedua telah dimulai. Selain itu, saya tidak tahu apakah dia beruntung. Ada orang-orang mulia yang membantunya, dan perintah terus datang kepadanya. Saat dia berbicara, Sen Feixue tersenyum seperti bunga. Lao Guan, kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang tua itu dan Sen Rong, Sen Fei Hua dan Sen Fei Chen. Mereka benar-benar lebih jelek daripada makan kotoran. Hah? Aku, Sen Feixue, bisa dianggap bangga. Guan Qianjun tersenyum sedikit dan berkata dia menepuk pundaknya dengan ringan, bekerja keras, kamu bisa melakukannya. Ketika saatnya tiba, Qian dan aku akan didukung olehmu. Mata indah Sen Feixue membelalak, aku akan pergi. Guan Qianjun, kamu bisa sebenarnya aku ingin menjadi raja nasi lunak. Aku hanya membesarkan Qian, tapi aku tidak akan membesarkanmu. Kamu sudah besar, dan aku masih berharap kamu membesarkannya. Guan Qianjun mengedipkan mata dan berkata, kamu mengharapkan aku membesarkanmu. Wajah Sen Feixue segera memerah, dan dia dengan cepat berbalik dan bergegas keluar. Aku harus mencuci pakaian. Keesokan harinya, Qi Kunlun melaporkan kepada Guan Qianjun bahwa semua uangnya telah diperoleh kembali. Bahkan lebih dari 30 juta.
Sue Zhengning tampaknya adalah penjahat biasa dan pernah melakukan kasus serupa sebelumnya. Guan Qianjun berkata dengan tenang, bekerja keras dan kembalikan semua uang itu kepada orang tua kemarin setelah memeriksanya. Pikirkan tentang sisa uangnya dan lihat bagaimana membuat propaganda anti penipuan. Simpan uang orang tua itu dan tetap simpan. Saya menggunakan uang pensiun dan bahkan buku peti mati saya untuk melakukan investasi dan pengelolaan keuangan, tetapi saya tertipu. Qi Kunlun berkata, Tuan Guan, Anda masih ingin membayar kembali kepada para idiot itu. Mereka sangat kejam terhadap Anda. Qi Kunlun menghela nafas, Tuan Guan benar-benar dewa perang dan memiliki hati seorang bodhisattva. Guan Qianjun, saya pergi. Apa yang terjadi kemarin, kata Qi Kunlun, Kunlun juga mengetahuinya melalui Tang Siguo. Guan Qianjun berkata, kita tidak bisa mengembalikannya begitu saja. Mereka semua adalah sekelompok orang tua bodoh yang menyedihkan setelah kita mendapatkannya kembali. Tentu saja, 20 juta yang ditipu Shen Chang dan Su Yufeng dikembalikan ke Guan Qianjun. Sore harinya, Guan Qianjun membawa Qian-Qian ke pedesaan untuk berlatih pisau terbang sebentar, lalu pergi ke perusahaan untuk menjemput Shen Feixue. Mobil Shen Feixue rusak karena kecelakaan, meskipun dia memesan yang baru, stoknya tidak ada dan akan memakan waktu 2 hari untuk mendapatkannya kembali dari kota lain. Yang dikendarai Guan Qianjun adalah Pagani Zonda yang diberikan kepadanya oleh Qi Kunlun. Mobil ini nyaman dikendarai. Lao Guan tidak takut bagaimana harus merespons ketika Shen Feixue bertanya, dan sudah bersiap. Pertanyaannya, siapa yang tidak punya banyak teman kaya? Bolehkah saya meminjamnya dari teman untuk beberapa hari? Bagaimanapun, dia pergi berlibur ke luar negeri. Memarkir mobil di dekat perusahaan Shen, Guan Qianjun berjalan bersama Qian-Qian. Saya kebetulan bertemu dengan seorang pria muda berjas dan sepatu kulit dengan rambut disisir, menjaga gerbang, dia memakai jam tangan Rolex emas dan memegang buket mawar yang agak vulgar. Dia mengintip ke dalam dengan penuh semangat. Guan Qianjun juga tidak masuk, jadi dia memegang tangan Qian-Qian dan menunggu di luar. Pemuda itu menoleh ke arahnya, memandangnya, dan berkata dengan nada meremehkan, tolong menjauh dariku dan jangan berdiri terlalu dekat denganku. Jika orang lain melihatnya, akan salah jika kita saling mengenal. Qian-Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak? Pemuda itu tersenyum arogan dan mengangkat tangan kirinya, lihat, ini jam tangan Rolex emas, lebih dari 120.000 yuan, dan semua pakaian saya adalah merek terkenal, bernilai lebih dari 10.000 yuan. Mobil yang saya kendarai adalah, di sebelahnya, model terbaru Cadillac harganya lebih dari 1 juta. Saya juga seorang pengusaha muda yang menjanjikan, dengan pendapatan tahunan lebih dari 10 juta. Kalian berpakaian sembarangan, berdirilah bersamaku, itu berbahaya bagi citraku. Guan Qianjun menarik Qian-Qian sedikit menjauh. Saya terlalu malas untuk berdebat dengan pria kelas 2 seperti ini. Mendengar dia berceloteh membuatku merasa kesal. Pukul dia terlihat terlalu kejam lagi. Sebagai dewa perang tertinggi, Guan Qianjun tahu bahwa dia harus tetap bersikap rendah hati. Melihat mereka menyerah, pemuda itu menjadi bahagia. Hahaha, kalian saling kenal. Ayo ngobrol sebentar. Apakah kalian seorang ayah yang memiliki bayi? Apakah kalian di sini untuk menunggu istri kalian pulang kerja? Bab 260. Sebelum Guan Qianjun dapat mengatakan apapun, Qian-Qian mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan kebahagiaan di wajahnya, ya, kami di sini untuk menunggu Bibi Feixue. Bibi Feixue. Pemuda itu tertegun sesaat, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Dia memperhatikan Guan Qianjun dalam-dalam, yang awalnya merupakan ejekan ringan, tetapi kemudian berubah menjadi penghinaan yang mendalam. Jadi kamu adalah pengasuh yang merawat bayi itu. Kenapa aku tidak tahu kemampuan seperti apa yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa mengambil Feixue dan membiarkan dia menghidupi kamu dan putrimu? Dia berkata dengan nada yang aneh. Guan Qianjun mengerutkan bibirnya dan mengabaikan orang bodoh seperti ini. Pemuda itu mengira Guan Qianjun takut padanya, jadi dia bahkan lebih bangga lagi, nama saya Ren Xiang, putra direktur pabrik elektronik Dongfeng. Kami memiliki lebih dari 5.000 karyawan di pabrik elektronik. Saya punya 2 set pakaian musim panas. Saya bisa memberi Feixue banyak bisnis. Apakah kamu baik-baik saja? Guan Qianjun terdiam beberapa saat. Pabrik elektronik Dongfeng. Lebih dari 5.000 karyawan. Banyak. Ren Xiang kemudian berkata dengan arogan, juga, saya mengendarai Mercedes-Benz 4 series. Itu mobil bernilai jutaan dolar. Pernahkah Anda menyentuhnya? Dia mengeluarkan kunci mobil dan menekannya. Tak jauh dari situ,
sebuah kendaraan off-road baru dan mewah berbunyi klik. Guan Qianjun bertanya dengan tenang, jadi. Ren Xiang berkata dengan semangat tinggi, malam ini, Fei Xue berjanji padaku untuk makan malam bersamaku. Kamu tidak perlu menunggunya, keluar saja dari sini. Masuk selain itu, aku bersamamu berkata. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun. Yang terbaik bagi saya adalah pindah dari keluarga Shen. Anda, seorang pengecut yang memiliki bayi, tidak memenuhi syarat untuk tinggal bersama Fei Xue. Saya, Ren Fei Yang, memenuhi syarat. Qian tiba-tiba berkata, Bibi Fei Xue tidak akan makan bersamamu. Dia makan bersamaku dan ayahku. Ren Xiang tertawa keras, anak itu benar-benar kentut. Fei Xue telah berjanji padaku bahwa dia akan segera keluar. Dia tanpa sadar melihat ke dalam, dan kemudian matanya berbinar dan dia dengan cepat menggoyangkan bunga yang mempesona di tangannya. Fei Xue, kamu pulang kerja. Ayo, kita makan malam bersama. Oh, ada gadis kecil yang bilang kamu tidak mau pergi makan malam denganku, jadi ayo makan bersama dan tunjukkan padanya. Berjalan melewati pintu seseorang keluar, itu adalah Shen Fei Xue. Ketika dia melihat Ren Xiang, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa jijik, tetapi dia menjadi tenang pada waktunya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, gadis kecil mana yang mengatakan bahwa aku tidak akan pergi makan malam bersamamu. Itu saja setuju, ya. Ayo pergi. Ren Xiang tertawa dan menunjuk ayah dan anak perempuan di sebelahnya, ya, itu bajingan besar dan bajingan kecil. Dia dengan bangga berkata kepada Qian, apakah kamu melihat itu? Fei Xue setuju. Ayo makan malam denganku, dan kamu serta ayahmu harus keluar dari sini. Shen Fei Xue berjalan keluar, melihat ke atas, dan langsung terkejut. Bahkan, sedikit bersalah. Qian menatapnya, dan mata bayi kecil yang lucu itu sedikit merah. Bibi Fei Xue, mengapa kamu setuju untuk pergi makan malam dengan pria lain? Ayah dan aku sedang menunggu untuk makan malam bersamamu. Ren Xiang mencibir, siapa kamu? Kata menunjuk Guan Qianjun, dia berkata dengan arogan, jadi kenapa kamu tidak keluar dari sini? Guan Qianjun tidak mengatakan apa-apa, tapi sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Shen Fei Xue dengan penuh arti. Shen Fei Xue merasa lebih bersalah ketika melihatnya, jadi dia tidak bisa tidak menjelaskan dengan cepat. Lao Guan, Qian, aku. Ini jamuan bisnis, tidak apa-apa. Jangan terlalu memikirkannya. Tuan Ren dan aku sedang mendiskusikan bisnis pakaian kerja, hanya untuk makan. Dia melihat ekspresi wajah Guan Qianjun yang penuh rasa malu. Ren Xiang sedikit malu dan berkata dengan dingin, Fei Xue, tidak ada artinya bagimu untuk mengatakan itu. Apakah kita hanya makan untuk membicarakan bisnis dan tidak ada yang lain? Shen Fei Xue hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melawannya. Jika aku makan bersamamu, apalagi yang bisa kulakukan? Bukankah ini hanya tentang bisnis? Guan Qianjun berkata dengan tenang, karena kita sedang membicarakan bisnis, jangan pergi makan malam. Kita harus membicarakan bisnis saat makan malam. Lagi pula, menurutku itu hanya laki-laki dan perempuan saja, kan? Qian tidak akan bahagia, bukan, jangan khawatir. Shen Fei Xue juga terdengar sedikit. Tidak senang, ini adalah bisnis yang bernilai ratusan ribu, apa salahnya makan? Namun tak lama kemudian, dia menjadi bahagia lagi. Mengapa kata-kata Lao Guan begitu masam? Dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana denganmu? Guan Qianjun mengangkat alisnya, Qian tidak bahagia, dan tentu saja aku juga tidak bahagia. Shen Fei Xue tidak bahagia lagi, jangan khawatir tentang Qian, bagaimana denganmu? Ren Xiang, ini kedengarannya semakin salah. Anda tidak hanya meninggalkan saya sendirian, tetapi Anda juga menggoda saya. Dia berkata dengan tegas, Guan, apakah kamu berani menghentikan Fei Xue makan bersamaku? Tapi kamu tahu bahwa jika aku tidak bisa menyelesaikan makanannya, dia akan kehilangan bisnis besar. Bisakah kamu membelinya? Apakah dia tidak akan makan bersamaku hanya karena kamu tidak bahagia? Apakah dia begitu tidak rasional? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Shen Fei Xue, benar. Guan Qianjun berkata dengan tidak sabar, itu hanya bisnis rusak yang bernilai ratusan ribu. Shen Fei Xue, apakah kamu akan ikut dengan kami atau tidak? Bahkan jika bisnis ini hilang, apakah itu masih lebih penting daripada makan bersamaku dan Qian? Shen Fei Xue, orang ini, aku benar-benar ingin mengalahkannya. Ren Xiang berkata dengan kasar, Guan, apakah kamu idiot? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu?
Jangan perlakukan Fei Xue sebagai seorang anak. Bahkan jika kamu adalah miliknya dan itu melibatkan bisnis besar, dia juga. Tuan Ren, maafkan aku. Lebih baik aku menemani putriku dan ayahnya makan malam. Sebenarnya, apa yang dikatakan Lao Guan masuk akal. Tidak perlu membicarakan bisnis saat makan malam. Sebuah kalimat tiba-tiba menyela Ren Xiang. Berbagai pertunjukan. Dia tiba-tiba merasa seperti ditampar dengan keras. Menatap Shen Feixue dengan tidak percaya. Apa yang Anda katakan? Feixue, apakah Anda tidak menginginkan bisnis saya? Maaf, Tuan Ren, saya sangat menginginkan bisnis Anda, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan pakaian kerja kualitas terbaik di kota kepada pabrik Anda. Namun, kamu ingin aku menemanimu makan malam atau semacamnya? Sebenarnya, aku masih tidak bersedia. Karena putriku dan ayahnya juga tidak bersedia, lupakan saja. Kata Shen Feixue dengan serius. Ren Xiang sangat marah hingga pembuluh darah di dahinya terlihat. Brengsek. Putriku dan ayahnya, dalam satu tarikan napas. Dia mengertakkan gigi belakangnya dan berkata, Feixue, selama kamu bersedia menemaniku makan ini, aku akan segera menandatangani kontrak denganmu untuk total 10.000 set pakaian kerja. Aku akan memilih satu dengan kualitas lebih baik. Itu dia. Satu set 80 yuan. Lalu, berapa biayanya untuk 10.000 set? Hanya komisinya adalah gaji mati Anda selama 1 atau 2 tahun, kan? Shen Feixue berdebar-debar. Ren Xiang memukul saat setrika masih panas, selain itu, saya akan memberi Anda 100.000 yuan lagi dalam amplop merah sebagai pembayaran atas kerja keras Anda. Anda bisa mendapatkan begitu banyak manfaat hanya dengan makan bersama saya, mengapa tidak? Dia mengeluarkannya sebuah kartu amplop merah dan menyerahkannya kepada Shen Feixue. Ada ratusan ribu di dalam kartu, kamu bisa membelanjakannya sesukamu. Bersambung.